Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari STIMIK Madira Indonesia. Nama saya Aksa Julki Sabina. Di sini saya akan sedikit menanya-nanya tentang bisnis digital yang Ibu jalankan. Langsung aja, ya. Bisa diceritakan sedikit bagaimana memulai usaha ini dan dari kapan dan bagaimana perjalanan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga perkenalkan ya dengan Sylvia sebagai selaku pemilik usaha Sip and Shop yang di bidang online shop juga, jadi bidang retail juga ya. Mungkin kalau awal usaha kapannya, mungkin saya mulai jualan online shopnya itu dari 2013 hingga 2022 ya. Mungkin awal perjalanannya sih sebenarnya nggak ada niatan untuk mungkin karena ikut tren juga sebagai reseller. Jadi awalnya dari sebuah keisengan aja sih, dari keisengan karena pengen cari kegiatan yang positif. Akhirnya ngelihat teman kayak gitu, apa sih yang dulu kan masih belum terlalu ramai tentang online shop ya. Jadi saya nyari-nyari info tentang jadi caranya gimana jadi reseller. Ya akhirnya sampai sekarang ya keterusan gitu online ya begitu. Jadi awal mulanya saya dari reseller gitu. Iya. Selanjutnya boleh tahu nggak apa yang menginspirasi Ibu buat bikin usaha ini? Kalau yang menginspirasi sih mungkin kalau sebagian orang mungkin dari segi penghasilan, mungkin ya pengen mencari uang tambahan atau penghasilan yang lebih lah maksudnya gitu. Karena sebelumnya saya usaha di bidang warnet juga gitu kan. Jadi tadinya sih pengen memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan. Jadi akhirnya ya seiring berjalannya waktu ngikutin juga trennya, ya udah gitu, akhirnya dari warnet pengen ke online shop. Jadi gitu ya, berjalan aja gitu, maksudnya ya ini aja sih saya. Oke, terus selanjutnya boleh tahu nggak berapa modal awal yang dibutuhkan buat bikin online shop? Kayaknya kalau modal awal orang beda-beda mungkin ya. Kalau saya dulu karena memang awalnya bukan seperti ini, saya jualan kerudung, dan karena saya sebagai reseller kayaknya 2 juta cukup sih. Saya berawal dari modal tuh cuma 2 juta gitu. Sampai sebesar itu. Nah iya, sampai akhirnya ya mungkin bertahap lah gitu. Awalnya dari 2 juta dari jualan kerudung dan merambah ke fashion, ke baju gitu, kayak gitu. Kalau produk utama yang Ibu jual, terus kenapa memilih produk itu? Saya berpikirnya target market yang utama itu kaum perempuan ya, karena yang suka belanja itu kaum perempuan. Ya, benar. Betul ya. Nah, jadi betul, target yang pertama itu adalah kaum perempuan. Saya target marketnya lebih ke usia remaja mungkin ya, untuk itu gitu. Usia remaja, karena ya dan sampai 40 juga bisa sih masuk gitu. Target utamanya itu ya udah, jadi karena pasar terbesarnya kaum perempuan, akhirnya saya memutuskan untuk jualan baju perempuan gitu ya, fashion untuk lebih ke untuk perempuan. Baik. Selanjutnya, platform e-commerce mana saja yang Ibu gunakan dan bagaimana penilaian Ibu tentang performa masing-masing platform? Saya dulu berjualan awal mulanya di, kalau sekarang udah nggak ada, Bukalapak pernah, Bukalapak sampai ininya udah pernah. Kalau yang sekarang yang masih bertahan Tokopedia sama Shopee aja. Dan yang paling menonjol dulu Tokopedia mungkin sempat ramai juga gitu ya, mungkin karena entah gimana lah ya, saya semuanya dipakai. Tapi yang sekarang yang paling ini mungkin di Shopee sih, kalau platform yang paling bagus gitu, maksudnya yang paling menonjol ya Shopee gitu. Kalau di TikTok enggak? TikTok belum sih, saya belum merambah ke TikTok, mungkin karena nggak tahu juga ya, karena saya kurang personil juga gitu. Dan ya itulah, ternyata memang harus pemahaman isinya tuh beda banget gitu sama platform sebelumnya gitu.
Jadi belum sih, Harus. cuman udah pernah, cuman belum dijalanin aja. Selanjutnya apa strategi pemasaran yang ibu gunakan untuk menarik pelanggan? Kalau strategi pemasaran sih mungkin kebanyakan kalau sekarang sih yang paling ampuh mungkin biaya ini ya, iklan berbayar sih. Kalau untuk sekarang ya, kalau nggak kayak gitu sih mungkin susah ya. Mungkin kalau nggak biasanya disediain juga dari platformnya tersebut, maksudnya untuk program si penjualnya gitu. Paling kita ikut program-program di situ kayak gitu. Kalau untuk endorse sih belum sih. Belum sampai sih. sana. Belum. Selanjutnya, bagaimana ibu memanfaatkan media sosial dan iklan digital untuk meningkatkan penjualan ibu? Gimana? Bagaimana memanfaatkan media sosial dan iklan digital? Iklan digital ya, memanfaatkannya. Kalau untuk memanfaatkan media sosial sih sebenarnya mungkin lebih ke konten kali ya. Ya, kayak konten-konten mungkin gitu. kita harus lebih kreatif ke kontennya. Kalau memanfaatkan ya seperti itu tadi, mungkin karena produknya lebih variatif gitu kan, terus apa ya mungkin dengan konten juga gitu yang bisa menarik si pembeli kayak gitu, dan sering program-program kayak mungkin kalau di salah satu platform gratis ongkir kayak gitu-gitu mungkin memanfaatkannya. Terus selanjutnya, bagaimana cara ibu mengelola stok barang dan memastikan ketersediaan produk? Kayak apakah ada program? Iya, programnya atau kita sebelumnya pakai manual? Ada kita pakai untuk stok barang itu, dan sistemnya berbayar. Kalau yang free-nya mungkin kita pakai manual, kayak pakai program Excel kayak gitu kan. Kalau ada untuk berbayarnya ada, kita pakai untuk stok gitu. Ya pakai aplikasi, ada pakai aplikasi kayak gitu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam menjalani online shop ini dan cara mengatasinya bagaimana? Kalau kita sih mungkin ya karena semakin kesini kan semakin banyak pesaing ya. Iya. Dan itu kita mungkin dari segi harga yang bersaing tuh harganya ya kan, ada yang mungkin lebih murah. Nah, yang menjual murah kan, mungkin karena kita lumayan udah lama juga gitu ya di bidang online shop, jadi kita punya pelanggan khusus atau reseller khusus ya, yang inilah yang udah percaya maksudnya. Jadi kita memang lebih mengedepankan menjaga kualitasnya, kualitas produknya aja sih gitu. Jadi kalau yang udah pernah belanja di sini pasti udah percaya lah gitu. Jadi nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan juga, cuman mungkin kita juga nyediain sih range harganya, ada yang untuk harga yang murahnya ada gitu, yang mungkin ada agak-agak yang agak mahalnya juga ada gitu, yang ada. Dari segi kualitas mungkin di ini sih. Selanjutnya, bagaimana pengembangan penghasilan ibu sejak memulai usaha ini, dan apakah ada strategi khusus yang ibu terapkan? Kalau pengembangan sih mungkin kita kan awalnya hanya jadi reseller, dari reseller kita akhirnya produksi sendiri. Jadi kita kan berkembangnya ke ada konveksi gitu. Jadi biar lebih menjaga kualitasnya juga. Ya mungkin lebih ke situ sih untuk pengembangan penghasilannya gitu. Jadi ke situ. Yang terakhir nih, rencana atau harapan ibu untuk pengembangan online shop di masa yang akan datang, dan bagaimana ibu melihat perkembangan e-commerce di Indonesia, dan apa yang ibu harapkan dari tren ini? Kalau saya lihat sih online shop kayaknya memang kedepannya bakalan mungkin makin merambah juga, makin meluas juga ya, dan makin banyak platform-platform yang menyediakan untuk selain mungkin untuk berbelanja, kayaknya bakalan semakin update gitu. Jadi memang mungkin udah masanya orang beralih gitu kan ya. Mungkin ya ada juga sih yang masih dengan konvensional, maksudnya dengan pasar yang di nggak yang offline store-nya. Jadi khusus online. Kalau online sih kayaknya kedepannya malah makin rame sih kalau kata saya. Mungkin lebih variatif. Mungkin kalau sekarang kan lebih orang-orang ke live ya, betul itu juga. Dan karena ya dan teknologinya juga udah ya pada canggih lah. Seperti itu mungkin ya. Iya. Kayaknya cukup
segitu aja. Oke, Ibu. boleh ya. Terima Boleh. kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whether